Ada video yang beredar dari Mas Taufik As-Sagaf. Viral nih videonya. Dia mengatakan kalau tidak mengikuti Habib pasti sesat. Ada kalimat penekannya, pasti. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib, ente juga sesat. Ini dia. Muncul macam-macam. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan Habaib warasatul anbiya loh. Ini nggak baca hadis itu kalau itu apa itu. Nah, karena itu hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat pasti. Mau kita dikatakan sesat karena tidak mengikuti mereka? Gak apa-apa kita dikatakan sesat karena tidak mengikuti mereka. Berani gak mendobrak doktrin itu? Meruntuhkan tembok doktrin itu, berani gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke teman-teman, hari ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kang Ropik. Nama channel Kang Ropik adalah Manusia Plural. Silahkan kalian kunjungi, banyak sekali edukasi, ya, pembahasan-pembahasan di situ di channel Kang Ropik terkait masalah polemik nasab para habaib ini. Jadi dalam video tersebut, ya, Kang Ropik menanggapi doktrin Habib Taufik As-Sagaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah. Jadi Habib Taufik As-Sagaf beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Terus bagaimana status para habaib? Ini nabi dan keluarganya, ya. Ulama itu pengawal katanya, ya. Jadi ingin dihubungkan seolah-olah para habaib ini adalah keluarga Nabi, ya. Jadi mereka itu sakolen, dua pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Ente mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti para habib, maka pasti ente akan sesat, kata Habib Taufik As-Sagaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah, ya. Ada kalimat pastinya, pasti ente akan sesat kalau tidak mengikuti para habib ini, ya, walaupun ente mengikuti Al-Quran. Kemudian ditanggapilah oleh Kang Ropik dalam video tersebut. Banyak sekali yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut, dipatahkan, diruntuhkan satu persatu, ya, doktrin dari Habib Taufik ini, ya. Kalian setuju atau tidak, benar atau salah, percaya atau tidak, untuk memverifikasi sejauh mana atas apa yang orang lain ucapkan, ya, termasuk dari Habib. Kemudian Kang Ropik menjelaskan tentang Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi, orang terdekat Nabi. Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Orang tersebut itu Ahlul Bait yang sudah dijamin oleh baginda Nabi kebenarannya, dikasih sorbannya, dikasih selendangnya oleh baginda Nabi. Maka orang-orang yang mengikuti Ahlul Bait ini, ya, tidak akan sesat, ya. Itu yang disebut dengan Ahlul Bait. Pokoknya banyak sekali hal yang disampaikan, yang dikatakan oleh Kang Ropik terkait menanggapi Habib Taufik As-Sagaf ini. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Ada video yang beredar dari Mas Taufik As-Sagaf. Viral nih videonya. Dia mengatakan kalau tidak mengikuti Habib pasti sesat. Ada kalimat penekannya, pasti. Coba saya pengen tanya di sini, kalian percaya atau tidak terhadap ucapan Taufik As-Sagaf? Kalian bakal menolak atau membenarkan ucapan Taufik As-Sagaf? Silahkan komentar dulu di bawah. Menolak atau menerima, membantah atau menerima, sepakat atau tidak, percaya atau tidak, silahkan komentar dulu. Kita akan uji dulu seberapa kuat Anda memverifikasi setiap apa yang orang lain ucapkan, termasuk dari Habib ini. Para ulama itu katanya adalah pengawal para habaib. Maka bila ada ulama yang bertentangan dengan habaib, maka dia pasti akan sesat. Pasti. Pakai kalimat penekanan, pasti. Dengan berlandaskan satu hadis, selalu senjatanya itu. Ini maka perlu untuk kita bongkar hadis itu sesungguhnya, maknanya kemana, arahnya kemana, dan kita cocokkan dengan fakta sekarang, saudara. Ini penting sekali. Jangan sampai kita itu lantas percaya dengan doktrin-doktrin yang sebetulnya gampang sekali, rapuh sekali untuk kita gugat sama-sama doktrinnya. Mau kita dikatakan sesat karena tidak mengikuti mereka? Gak apa-apa kita dikatakan sesat karena tidak mengikuti mereka. Berani gak
mendobrak doktrin itu? Meruntuhkan tembok doktrin itu, berani nggak? Punya nggak perangkat untuk kita dobrak benteng itu? Sangat punya sekali. Jangan takut. Oh iya, takut tersesat. Jangan. Agama itu sangat akrab dengan akal. Agama itu sangat mengindahkan ilmu pengetahuan. Dan mari kita tafsirkan hadis itu, arahnya sebetulnya kemana, maksud dan tujuannya sebetulnya kemana. Gimana status ulama? Ya, ulama warasatul anbiya. Dia akan mereka. Terus bagaimana habaib? Sini aja. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah taqolain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya gak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ini dia. Muncul macam-macam. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya loh. Ini nggak baca hadis itu kalau itu apa itu. Nah, karena itu hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat pasti. Satu kali lagi saya ingin katakan, ingin bertanya kepada kalian, percaya nggak pada ucapan Taufik Assegaf? Berani nggak Anda menolak ucapan itu? Bisa nggak kita punya alasan untuk menolak ucapan itu? Bisa nggak kita punya dasar dalil yang kuat untuk menolak ucapan itu? Oh, tentu saudara. Karena gini loh, logikanya sangat sederhana. Bila memang hadis ini diperuntukkan untuk keturunan baginda Nabi SAW sampai sekarang, apalagi diperuntukkan untuk yang ngaku-ngaku keturunan baginda Nabi SAW sampai sekarang, dalam tanda kutip para habaib, sementara kita bisa gampang sekali menemukan ada banyak oknum-oknum habib yang terang-terangan melakukan kesalahan, yang terang-terangan melakukan kesesatan, terang-terangan kemudian melakukan kebiadaban. Ada. Lalu yang kayak gitu juga kalau kita ikuti maka selamat gitu. Para ulama itu menafsirkan urusan wa itrati ahli baiti. Ahli baiti itu maksudnya ahlul kisah. Maksudnya yang 4. Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Begitu. Umat ini tidak akan tersesat bila mengikuti 4 orang ini yang sudah dijamin oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Dijamin kebenarannya. Ya, 4 ini. Bukan lalu kemudian sampai ke cicit sampai sekarang. Bukan. Yang jelas al ulama warasatul anbiya. Itu yang jelas, pewaris para nabi itu adalah ulama. Itu yang jelas. Wa itrati ahli baiti yang 4. Tidak termasuk Taufik Assegaf, tidak termasuk Kang Rizik Syihab, tidak termasuk Kang Bahar Smith. Karena mengacunya kepada 4 ini yang sudah dijamin oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikasih selendang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikasih sorban oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang ngaku-ngaku. Oh, jadi seperti itu. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kang Ropik, penyampaian dari Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi Ketua Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Jadi Habib Taufik Assegaf mengatakan dalam video tersebut bahwasanya al ulama warasatul anbiya. Terus bagaimana ya status para habaib ini? Ini baginda Nabi dan ini keluarganya. Ya, jadi ingin dihubungkan seolah-olah para habaib ini adalah keluarga baginda Nabi. Ulama itu pengawal, katanya. Sakolen, 2 pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi, kata Habib Taufik, ya kan? Ente mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti para habib, maka pasti ente akan sesat, kata Habib Taufik, ya. Ada kalimat penekannya, pasti ente akan sesat. Kemudian ditanggapilah oleh Kang Ropik, dipatahkan, diruntuhkan satu persatu doktrin dari Habib Taufik Assegaf ini. Jadi banyak hal di situ yang disampaikan oleh Kang Ropik, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Ropik. Karena begini teman-teman, Kang Ropik mengatakan dalam video tersebut bahwasanya yang disebut, yang dimaksud dengan Ahlul Bait
yaitu 4 orang, ya, keluarga baginda Nabi, orang terdekat baginda Nabi 4 orang, ya, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Itu keluarga baginda Nabi, Ahlul Bait. Itulah yang disebut dengan Ahlul Bait, kata Kang Ropik, yang sudah dijamin oleh baginda Nabi kebenarannya, dikasih sorbannya, dikasih selendangnya. Jika orang-orang mengikuti Ahlul Bait, keempat orang tersebut, maka tidak akan sesat. Jadi Ahlul Bait itu 4 orang. Setelah Ahlul Bait itu zuriyahnya, keturunannya, yang sekarang keturunan baginda Nabi, zuriyah Nabi itu ada. Mereka bergelar sebagai syahid ataupun syarif, yang nasabnya jelas, tersambung dan absah kepada baginda Nabi. Ya, itu keturunan baginda Nabi, itu zuriyah Nabi. Yang keempat orang tadi, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Hasan, itu Ahlul Bait. Jadi seperti itu. Jadi setelah kalian menonton video penjelasan dari Kang Ropik terkait menanggapi Ketua Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf, ya, bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak? Benar atau salah? Sepakat atau tidak? Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris daripada anbiya dan para nabi, ya, bukan para habaib, kan seperti itu, ya. Jadi kalau ada ulama dari kalangan para habaib yang mengajarkan ilmu kepada umat, yang menjadi panutan kepada umat, mengajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, sesuai dengan ajaran Islam, maka kita ikuti, kita takzim. Tapi justru sebaliknya, kalau ada oknum habaib yang melakukan penyesatan, hal-hal yang kurang baik, itu tidak perlu kita ikuti. Kemudian kalau ada orang yang bertanya, apakah para habaib ini adalah zuriyah Nabi, keturunan Nabi? Menurut tesis Kiai Imad, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, nasab para habaib ini ada keterputusan riwayat mulai dari abad ke-4 sampai ke-9. Tidak disebutkan dalam abad tersebut, mulai abad ke-4 sampai ke-9, bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Siapa Ubaidillah? Ubaidillah ini adalah sesepuhnya, leluhurnya Ba'alwi, ya. Nah, Ubaidillah ini yang akan menyambungkan nasabnya ke baginda Nabi lewat Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata terputus, ada keterputusan riwayat, ya, mulai dari abad ke-4 sampai ke-9. Itu yang sedang dipermasalahkan, ya. Jadi nasab Ba'alwi ini menurut tesis Kiai Imad, ya, batal, tidak terkonfirmasi. Jadi ketika Kiai Imad itu membuat penelitian terhadap nasab Ba'alwi ini, nasab para habaib ini, bukan seolah-olah beliau itu membenci keturunan baginda Nabi, tidak. Karena beliau itu membuat tesis berdasarkan referensi kitab-kitab, bukan berdasarkan fitnah ataupun pemikiran beliau, tidak. Kalau ada yang ingin melawan, ingin membantah, silakan dengan ilmiah, dengan argumentasi. Makanya polemik nasab Ba'alwi ini tidak akan pernah selesai kalau tidak dipertemukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Ba'alwi ini untuk berdiskusi secara ilmiah. Kita akan mencari titik temunya, kebenarannya nanti kalau orang-orang ini sudah bertemu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.